Oke, jika tadi kita sudah mengenal tentang yang namanya trendline, kemudian kita mencari bagaimana itu support dan resisten, maka selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah candlestick. Jadi saya sering menemukan seorang teknikalis atau seorang trader itu belajarnya kebalik. Dia belajar candlestick dulu. Nah, sementara candlestick ini merupakan analisa yang cukup lemah. Yang perlu kita tahu sebenarnya adalah trend dulu, support dan resisten, dan bagaimana mencari support dan resisten secara akurat adalah salah satunya dengan candlestick. Nah, jadi sesuai namanya yaitu lilin, ya dia berwarna saat ini candlestick yang terkenal itu berwarna hijau dan merah. Nah, jadi seperti apa sih candle, kenapa bisa warna hijau dan kenapa warna merah? Jadi saya berikan suatu ilustrasi sederhana, di mana ini merupakan salah satu contoh pergerakan saham Adro, anggap. Saham Adro bergerak di harga 1000. Dia opening di sini. Kemudian dia naik, mungkin karena batu baranya bagus, harganya rally dia sampai ke 1200 alias naik 20%. Opennya di sini, close-nya di atas, maka artinya ini perdagangan yang bagus. Perdagangan yang bagus dari banding dengan open, yaitu ketika closingnya lebih bagus daripada open, maka itu akan berwarna hijau. Hijau itu artinya posisi closing di atas posisi opening. Sehingga dia akan berwarna hijau. Kemudian besoknya, karena harganya sudah menyentuh resisten seperti yang kita jelaskan tadi, kemudian Adro open di 1200, dia turun sampai ke 1500, contoh kita contohkan dari 1200, dia turun sampai 1030 kita anggap. Nah, sehingga jika kasus ini yang terjadi, maka candlenya akan berwarna merah. Sehingga merah itu artinya posisi closing di bawah posisi opening. Yang berarti bahwa pergerakan hari itu terindikasi kurang baik. Nah, harganya jika dia close di 1030, artinya kan dia minus sekian persen. Nah, contoh, jika besok ternyata Adro open di sini, kemudian dia turun ke bawah, maka warnanya, karena dia posisinya di bawah, warnanya akan otomatis menjadi merah. Pertanyaan saya, posisi Adro ini plus atau minus? Jika teman-teman menjawab minus, maka salah. Kenapa? Karena ketika posisi Adro close di sini, yaitu kita anggap 1030, di sini dia close di 1050 kita anggap, maka secara hitungan Adro itu close plus 20 poin, atau itu sebesar 1,9%. Plus 1,9%. Karena seperti ini, acuan plus dan minus dari suatu harga saham itu mengacu pada posisi closing sebelumnya. Jadi, jika Adro posisi closingnya di sini, maka besok ketika dia menyentuh 1030 itu dia minus sekitar mungkin sekitar 6% lebih. Nah, tapi karena closingnya di sini dan besoknya closingnya lebih di atas meskipun candlenya merah, maka posisi dia tetap plus. Jadi ada sedikit bias atau kesalah kaprahan dari teman-teman yang sering mengatakan bahwa candle merah itu artinya pasti merah. Belum tentu. Kalau candle merahnya masih posisinya di atas daripada candle ini, maka yang terjadi adalah posisinya bisa aja plus. Begitu juga sebaliknya. Kalau candlenya besok seperti ini, contoh saya hapus dulu, dan dia berwarna hijau, yang artinya open di sini, close di sini, maka betul dia menjadi plus sekian persen. Tapi ini contoh ya, jika besoknya Adro open di sini, kita anggap di 1000, kemudian close-nya di atas sini, di 1030, anggap ini 1040, ini 1030. Maka warnanya akan menjadi hijau, namun posisinya adalah minus, bukan plus. Karena closingnya honestly dia berkurang sebesar 10 poin, yaitu dari 1040 ke 1030. Jadi ini seperti salah satu cara membaca candlestick. Nah, yang mau saya perlihatkan selanjutnya adalah
Ini banyak banget formasi candlestick yang terjadi. Yang saya mau kasih lihat adalah yang paling sering terjadi adalah seperti ini. Ini merupakan salah satu formasi bullish daripada candlestick, yaitu kita namakan dengan hammer. Jadi saran saya dalam mengenal candlestick itu jangan terlalu dihafal, tapi kita harus mengerti. Jadi ketika ada satu saham yang open di sini, kemudian dia harganya dibanting banget sampai ke bawah, tapi menjelang penutupan harganya diangkat lagi naik. Apakah dia mau warna merah ataupun dia mau warna hijau, maka ini merupakan indikasi yang baik. Dan ini merupakan candle reversal. Bentuknya seperti palu. Nah, teman-teman tahu ya, palu kan bentuknya seperti ini ya. Tuh, makanya dikatakan dengan hammer. Dan ini adalah candle yang baik. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan candle shooting star. Jadi bergeraknya seperti bintang yang jatuh. Jadi kalau bintang jatuh kan gambarnya seperti ini bintang gitu. Nah, makanya candle seperti ini dinamakan dengan shooting star. Ini saya ngajarin biar gampang dihafal ya. Jadi meskipun dia mau warna merah ataupun mau warna hijau, ini merupakan indikasi pergerakan yang buruk. Alasannya kenapa? Alasannya jelas. Harga saham berusaha naik, tapi nggak bisa. Ternyata orang takut. Orang taking profit dalam sehari, sehingga dia closingnya deket lagi harga-harga open. Mau dia warna merah ataupun hijau, intinya dia nggak mampu menyentuh daripada resistennya. Sehingga harganya kembali ke awal. Dan ini merupakan indikasi yang buruk. Nah, selanjutnya candle yang kita kenal dengan nama doji. Bentuknya seperti tanda salib. Nah, jadi ini merupakan candle yang dinamakan confusing candle. Kenapa? Karena dia nggak bisa kemana-mana harganya. Dan biasanya ini merupakan indikasi reversal. Bagaimana? Nah, contoh. Jika ada suatu saham yang harganya jatuh turun ke bawah, kemudian dia muncul candle doji. Jadi ini kita namakan dengan doji. Yang artinya market itu menolak lebih turun. Dia lebih turun, nggak mau, naik juga nggak mau. Setelah mengalami penurunan harga yang tinggi dan muncul doji, maka biasanya ada potensi pergerakan saham besoknya naik. Dan ini disebut dengan pola yang namanya morning star. Jadi ini dianggap sebagai bintang dan pagi-pagi harga sahamnya naik. Dan itulah yang namanya morning star. Begitu juga dengan kebalikannya. Jika ada satu candle yang naik kenceng, kemudian muncul candle doji di atas. Nah, ini artinya apa? Dia udah nggak bisa, harga udah nggak bisa naik lebih tinggi, mungkin kehalang resisten atau kehalang seller segala macam, sehingga potensinya yang terjadi adalah reversal atau pembalikan arah, yaitu besoknya turun. Dan formasi ini yang dikenal dengan nama evening star, di mana ada terjadi bintang di malam hari. Seperti itu. Salah satu cara mengenal candlestick. Ini merupakan salah satu yang paling sering terjadi. Nah, selain itu adalah pola-pola lain yang sering terjadi adalah, saya mau kasih lihat mungkin salah satunya adalah tweezer down ya, mungkin ya, karena ini lebih sering terjadi. Jadi ketika saya mau kasih lihat, engulf itu artinya tenggelam. Jadi ketika ada satu candle yang bentuknya tenggelam, dia berwarna merah sebelumnya. Kemudian besoknya dia tenggelam. Tuh, jadi posisi candle yang kecil ini ditenggelamkan oleh posisi candle yang seperti ini dan berwarna hijau, maka dia namanya adalah bullish engulfing. Kenapa bullish? Karena setelah candle setelahnya pertanda reversal, sehingga potensi saham ini besoknya naik. Ini mesti kita combine dengan support dan resistance, kemudian trend line. Ingat ya, jadi candlestick itu mesti dipadukan dengan trend line dan support dan resistance. Selanjutnya ada formasi yang namanya bearish engulfing. Bearish engulfing itu seperti apa? Jadi mungkin dia ada candle hijau, kemudian selanjutnya candlenya tenggelam penuh merah seperti ini. Karena keseluruhan candle yang kecil ini tenggelam di atas maupun di bawah, maka namanya menjadi bearish engulfing. Dan ini berpotensi membuat harga saham turun. Seperti itu. Jadi daripada dihafal, teman-teman harus tahu engulf itu artinya tenggelam.
Kalau ada ketemu candle-candle tenggelam seperti ini, selanjutnya teman-teman nggak perlu buka kamus lagi, udah paham. Nah, selanjutnya yang saya mau kasih lihat adalah harami. Jadi harami ini merupakan arti dari bahasa Jepang yang artinya hamil atau mengandung. Ini merupakan pergerakan candle yang contohnya dia berwarna hijau, sebelumnya berwarna hijau. Nah, sorry. Nah, selanjutnya dia punya kecil seperti ini dan dia berwarna merah, kebalikannya. Ya, ini artinya reversal. Artinya dia melawan. Ini seperti ibu yang mengandung. Kalau karena dia dari samping, ini seperti ada hamilannya gitu ya. Jadi seperti anaknya mengandung. Jadi memang candlestick ini penamaannya lucu sehingga potensinya dia turun besoknya, dan ini dinamakan dengan bearish engulfing. Bearish harami. Nah, kebalikannya, jika sahamnya, pergerakan harga saham saat itu adalah merah, kemudian dia dilawan dengan kecil-kecil, candle kecil di dalam, dan berwarna hijau, maka potensi besok yang terjadi ini terlihat seperti mengandung, dan potensi yang terjadi besoknya adalah bullish, sehingga ini dinamakan dengan bullish harami. Seperti itu. Selanjutnya, yang sering terjadi teman-teman perlu perhatikan adalah tweezer down. Jadi ketika teman-teman melihat suatu candle yang seperti antam yang saya jelaskan di sesi pertama tadi, mungkin dia ada hammer di sini, atau dia candle biasa, atau mungkin dia doji, atau mungkin dia seperti ini, atau mungkin dia ada shooting star juga, nggak masalah. Tapi ketika dia tertahan di satu area, yaitu area mendatar dan posisinya di bawah, maka itu dinamakan dengan tweezer down. Jadi tweezer down, seperti katanya tweezer itu seperti freeze gitu ya. Jadi potensinya itu membentuk suatu support yang kuat. Di sini dia berpotensi membentuk support sendiri. Ketika ada dua candle yang seperti ini, contohnya, maka potensinya adalah naik. Begitu juga yang terjadi kalau tweezer top, di mana ketika ada satu resisten, candle sering bermain di situ. Contohnya ada dua shooting star seperti ini, yang ini artinya harga ini itu sedang di reject oleh market, nggak dikasih lewat, di reject, sehingga potensinya adalah reversal. Jadi reversal itu merupakan pembalikan arah. Jika sahamnya sebelumnya naik, tertahan dua sama pattern seperti ini, maka potensinya besok menjadi reversal, turun ke bawah. Ini dinamakan dengan tweezer top. Jadi sekian penamaan candle yang sering terjadi. Nah, semoga ini bisa menjadi salah satu acuan kalian dalam mengenal technical analysis.